Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadinil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'al intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi minallahi ta'ala, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, hadirin para penonton yang dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kitab Adabul Insan fil Islam karya Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharain, amin. Radhiyallahu taala ankum. Masuki fasal atau subpoin yang baru, masih menjelaskan tentang cara kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada poin sebelumnya musanniful kitab telah membahas apa arti ibadah. Kemudian pada saat ini kita akan membahas tentang ibadah harus dengan tauhid. Di dalam keterangan yang lalu sudah saya terangkan sedikit bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan mengakui keesaannya dalam zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Maka ibadah kepada Allah yang disertakan dengan dan dicampurkan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, hendaklah kamu sembah Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan tagut. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, di surat An-Nahl ayat 36. Lihatlah keterangan dalam fasal yang lalu. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dilihat di pembahasan sebelumnya, video sebelum ini untuk keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fama yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un alim. Artinya, maka barang siapa kafir kepada apa-apa yang disembah lain dari Allah Subhanahu wa taala dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya telah berbangku ia dengan tali yang amat teguh yang tidak ada putusnya, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maksudnya yaitu kita disuruh menyembah Allah saja dan menjauhkan segala macam syirik. Jadi kita diperintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan jalan yang benar. Murni ibadah hanya kepada Allah. Kan ibadah macam-macamnya banyak. Ada yang dikatakan ibadah kepada pohon, kepada patung, kepada sesuatu laut kah, atau hewan, macam-macam banyak. Ibadah-ibadah yang seperti itu, contohnya yang salah tadi, itu sebenarnya bukan ibadah yang hakiki, bukan makna ibadah yang sebenarnya. Ketika kau melaksanakan perbuatan itu, maka siapa yang nanti akan memberikan pahala? Siapa yang memberikan jaminan keselamatan diri kamu atas apa yang kamu lakukan? Ya, tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka nggak ada jaminan keselamatan bagi orang-orang yang beribadah ghairullah, selain kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lebih jauh, perhatikanlah beberapa larangan dalam Al-Quran tentang syirik itu yang dihubungkannya dengan penyembahan kepadanya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, yang artinya dan hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu menyekutukan sesuatu kepadanya. Wajib fardu hukumnya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la ghairullah. Contoh ibadah pada selain Allah apa? Kita sholat, namun sholatnya kita itu hanya untuk dipuji oleh orang lain, atau kita beramal namun amal kita, harta yang kita keluarkan bukan lillahi ta'ala, namun hanya untuk mendapatkan perhatian dari manusia. Itu sebenarnya ibadah, kelihatannya amal, sedekah, sholat, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ia tidak melakukannya dilandasi dengan niat apa yang dia lakukan itu bukan untuk Allah, meski lafaznya lillahi ta'ala, namun untuk mendapatkan perhatian dari manusia, dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh daripada beribadah lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kamu menyembah Allah dan jangan kamu menyekutukan sesuatu kepadanya. Dan janji Allah kepada orang-orang mukmin yang akan diberikan kekuasaan itu, sifat-sifatnya ialah menyembah Allah dan menjauhkan syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Artinya mereka menyembah aku, tidak menyekutukan sesuatu kepadaku. Dan firman-Nya lagi, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surah Al-An'am ayat 82. Artinya orang-orang yang beriman dan tidak menyampuri iman syirik dengan kezaliman, yakni syirik, adalah bagi mereka keamanan dan mereka orang-orang yang terpimpin. Orang yang beribadah, yang menjalankan perintah Allah dan ibadahnya itu tidak disusupi niat lain yang tidak ada tujuan lain, melainkan tujuannya ditujukan kepada Allah. Mereka lah yang nanti ibadahnya, amalnya itu pahalanya dibalas oleh Allah, dan mereka lah yang nanti akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu puasa, tapi puasanya kamu itu supaya mendapatkan A, mendapatkan B, misal. Kecuali untuk orang-orang yang sebelum balik, sebagai at-tarbiyah, cara bagaimana mendidik bagi anak-anak sobi, lama mukallafin, yang belum mukallaf itu boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya udah mukallaf lah, udah bukan fasal babnya lagi, seperti itu, harus dia melaksanakan, menjalankan ibadah murni dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Katakan di sini bahwa mereka adalah orang-orang yang terpimpin,
artinya orang-orang yang bertakwa yang paling depan dibandingkan orang-orang yang ibadahnya tidak selain Allah, sholatnya nggak selain Allah, amalnya nggak selain Allah, puasanya nggak selain puasanya diniatin selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ajakan kaum musyrikin kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam supaya bekerja sama atau tukar menukar dalam ibadah disuruh ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah mereka menyakiti syirik, sedangkan ibadah Islam memakai tauhid, dan antara tauhid dan syirik itu tidak bisa bersatu. Ibadah waktu itu sempat diajukan perdamaian oleh kaum kufar Quraisy pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan syarat Nabi damai-damai aja lah, gak usah menyebarkan ajaran Islam, kata kaum Quraisy. Apapun yang Nabi mau kami bisa kasih. Misal Nabi mau harta yang lebih, kita bisa kasih. Mau hidup yang enak, yang layak, mau kerajaan, bakal dikasih. Tapi dengan catatan syarat, stop nyebar agama Islam, stop bikin, kalau kata dia, pertikaian, perdebatan yang menghancurkan salah satu kaum tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala merintahkan pada Muhammad SAW, tolak, jauhkan. Sebab apa di sini? Karena antara tauhid dan syirik itu tidak bisa bersatu. Dan ini masih ada lanjutannya lagi, insya Allah kita akan potong di video selanjutnya. Jadi kesimpulannya, kita beribadah hanya kepada Allah. Ketika ibadah kita niatkan hanya untuk Allah, maka kita akan memperoleh pahala, memperoleh keamanan, dan dijadikan kita menjadi orang yang paling depan, paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.